Sistem rekapitulasi suara pemilu 2024 atau Sirekap yang disiapkan oleh KPU untuk melakukan pencatatan dan pendokumentasian hasil penghitungan suara di TPS justru mengalami banyak kendala. Berbagai kendala itu mau tak mau memunculkan dugaan kecurangan dalam proses penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Usai munculnya dugaan kecurangan saat pencoblosan dan salah input hasil pemilu di aplikasi Sirekap, kini KPU disebut menghentikan proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. Seperti di penghitungan suara di wilayah Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, dan Muaro Jambi, Provinsi Jambi ditunda, pasalnya aplikasi sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap mengalami masalah. Ketua KPU Hasyim Asyari mengakui adanya penghentian sementara rekapitulasi di tingkat kecamatan atau Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPPK. Hasyim menyatakan penghentian tersebut guna memastikan akurasi data perolehan suara yang terbaca dalam Sirekap. Dalam rangkanya untuk memastikan ini dulu, kalau di sebuah kecamatan, tayangan antara yang sudah unggah dengan hasil suaranya sudah sinkron, maka TPS itu di tingkat kecamatan rekapitulasinya jalan terus. Tapi bagi yang belum sinkron ini kita tidak tayangkan dulu sehingga kemudian yang dimaksud dengan dihentikan sementara itu tidak kemudian berhenti total, tidak, sembari berjalan bagi yang belum sinkron atau antara tayangan foto dengan hasil konversi suaranya di dalam Sirekap itu belum kita lanjutkan untuk rekapitulasinya. Mengapa? Karena nanti proses rekapitulasi di tingkat kecamatan kan anggota PPK atau PPK itu membuka kotak suara. Membuka kotak suara kemudian mengeluarkan formulir C hasil. Yang itu nanti akan dibacakan oleh PPK di dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan. Sambil ditayangkan itu yang Sirekap web. Bukan kemudian itu jadikan dasar atau rujukan, bukan, pembanding. Banyaknya kesalahan dalam sistem Sirekap disuarakan sejumlah pihak. Di antaranya adalah selisih suara para paslon yang signifikan. Terbesar, selisih suara terjadi pada paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Itu ada 1.664 nambah buat paslon 1, 7.793 nambah untuk paslon 2, dan paslon 3 3.059. Semua kebagian ditambah ya. Ya, jadi bagi-bagi, ya kira-kira begitu. Tetapi paslon 2 itu ada 7.793, jadi yang tertinggi. Apakah ini sesuatu sengajaan atau apa? Ya kita perlu cermati terus ya ini. Kalau kesalahan sistem. Anggota KPU Betty Epsilon Idrus mengakui adanya masalah pada SDM dan infrastruktur dalam polemik Sirekap. Sudah terlihat kan ya, oke, ini ada kesalahan, kita tahu, dan ini yang kemudian ada mekanisme perbaikannya lewat SOP yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum. Segala bentuk evaluasi nanti akan kita lihat dari sisi teknologinya, dari sisi infrastruktur, dari sisi pengguna manusianya. Yang pasti ikhtiar KPU adalah menyampaikan bahwa ini harus dilaksanakan setransparan mungkin. Ingat loh ya, image C planonya ada. Jadi silahkan dilihat, disaksikan secara bersama-sama apakah image C planonya sama dengan apa yang Anda saksikan di TPS. Untuk kemudian ayo dianalisa apakah 1 tambah 1 tambah 2 menjadi 2 itu ada basis datanya yang kita sebut dengan C plano tadi. Meski demikian, Sirekap bukanlah penentu hasil resmi pemilu serentak. Sesuai peraturan perundang-undangan, hasil resmi akan ditetapkan berdasarkan penghitungan berjenjang mulai dari TPS hingga rekapitulasi nasional di KPU RI. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.